Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali dalam mata pelajaran akidah akhlak dengan tema menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Untuk mengisi data kehadiran, silahkan kalian isi melalui Google Form yang telah disediakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, langsung saja kita bahas pembahasan kita kali ini. Yang pertama yaitu tentang pengertian remaja. Di sini sudah ada yang tahu belum apa sih itu masa remaja? Nah, ya, masa remaja adalah masa transisi usia kanak-kanak dengan usia dewasa atau usia di mana seseorang berada dalam posisi beranjak menuju usia dewasa. Nah, seorang psikolog asal Prancis bernama Alfred Binet dalam buku Psikologi Keagamaan karangan Zakiyah Derajat pada tahun 1977 mengemukakan bahwasanya kemampuan untuk mengerti hal-hal yang abstrak baru sempurna ketika seseorang memasuki usia kurang lebih 12 tahun. Jadi, hal-hal yang waktu kanak-kanak itu masih abstrak atau masih remang-remang akan mulai jelas ketika seseorang itu berusia 12 tahun atau akan lebih dimengerti oleh usia anak-anak yang sudah beranjak kurang lebih 12 tahun. Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri remaja. Nah, apa saja sih ciri-ciri remaja? Nah, ciri-ciri remaja diantara lain yang pertama ialah suka membantah, menolak atau memberontak. Nah, yang kedua suka berangan-angan atau berimajinasi. Kemudian yang ketiga cenderung pendapatnya merasa paling benar. Nah, ciri remaja yang keempat, rasa ingin tahunya itu besar sekali. Jadi yang waktu anak-anak mereka belum ketahui, ketika mereka beranjak dewasa, rasa ingin tahunya itu sangat besar. Kemudian ciri yang kelima ialah banyak kemauannya. Yang keenam, suka diperhatikan atau diakui perannya. Dan yang ketujuh, masa mencari jati diri. Yang kedelapan, ada selalu ingin dituruti keinginannya. Yang kesembilan yaitu ada suka menggebu-gebu dalam segala sesuatunya, atau biasa juga mereka kurang bersikap hati-hati. Dan yang ke-10 ialah cenderung sulit diatur. Jadi itu ada beberapa ciri-ciri remaja yang menandakan bahwasanya ia mulai beranjak ke dalam usia dewasa awal. Nah, kemudian di sini juga ada pergaulan remaja menurut Islam. Nah, ada pergaulan remaja menurut Islam. Yang pertama yaitu ada menjaga sopan santun. Nah, seperti ini contoh gambarnya. Nah, meskipun sesama remaja, dalam pergaulan kita harus tetap menjaga sopan santun, baik dalam bertindak maupun berucap atau bertutur kata. Kemudian, yang kedua ialah
saling mengerti dan memahami. Nah, remaja yang mau mengerti dan memahami teman sesama remaja, maka akan terjalin persahabatan yang lebih lama dan harmonis. Dan mereka akan selalu saling menghargai sesama, tidak saling menjelekan atau menjatuhkan. Nah, kemudian ada pergaulan remaja yang selanjutnya, yaitu mengajak ke arah kebaikan. Nah, mengajak ke arah kebaikan ini terutama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ya, betul. Nah, ada pergaulan remaja yang selanjutnya, yaitu perlu adanya sikap lapang dada dan sikap membantu dalam sesama remaja. Karena jika terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan, jadi kita dapat menerimanya dengan lapang dada. Nah, kemudian contoh ada pergaulan remaja, yaitu harus selalu dapat bersikap adil. Jadi dalam remaja kita harus bersifat adil, karena sifat bohong akan mendatangkan masalah dan dapat merugikan teman kita sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pergaulan dalam Islam, yaitu harus berlomba-lomba dalam mencari ilmu. Maksudnya ialah mampu menghidupkan semangat remaja dalam mencari ilmu, terutama dalam ilmu-ilmu agama, supaya para remaja dapat menghindari perilaku-perilaku yang kurang baik dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya semuanya anak-anak? Nah, ada pergaulan menurut Islam ini harus kita lakukan atau harus kita tiru sebagaimana contoh-contoh keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, selain ada pergaulan remaja menurut Islam, kita juga akan membahas tentang contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Nah, di sini contoh yang pertama ialah minuman keras atau khamr dan berjudi. Nah, maksudnya remaja dilarang minum minuman keras dan dilarang pula bermain judi. Minuman keras adalah minuman yang memabukkan atau minuman yang mengandung alkohol yang dapat membuat atau menjadikan si peminumnya tidak terkendali pikiran maupun sikapnya. Nah, akibat meminum minuman keras atau meminum khamr, selain diri sendiri tidak terkendali pikiran dan sikapnya, maka sikapnya pun akan menjadi tidak normal atau akan mudah terserang penyakit berbahaya, dan yang pastinya akan jauh dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian perilaku menyimpang yang selanjutnya ialah pergaulan bebas antar lawan jenis atau bisa disebut juga dengan pacaran. Nah, di sini istilahnya ialah yang paling kita ketahui ialah pacaran. Nah, pacaran adalah menjalin hubungan khusus atau menjalin hubungan khusus antara lawan jenis atau mungkin ada juga yang sesama jenis dengan maksud bersenang-senang karena hawa nafsu belaka. Nah, dikatakan pacaran karena pergaulannya sudah melebihi batas pertemanan biasa. Nah, kemudian contoh yang ketiga, perilaku yang menyimpang dalam pergaulan remaja ialah tawuran. Nah, di sini sudah ada yang tahu kan apa itu tawuran? Nah, tawuran
disebut juga perkelahian antar kelompok. Nah, tawuran adalah konflik antar kelompok yang ditandai aksi saling menyerang satu sama lain yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Nah, anak-anak, jadi 3 contoh yang Ibu kasih ini harus kita jauhi ya, Nak. Kenapa? Karena semuanya pastinya sangat-sangat tidak baik dan akan menjadikan kita menjauhi perintah-perintah Allah seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui contoh-contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja dan adab-adab pergaulan remaja menurut Islam, di sini juga ada dampak negatif perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Nah, di sini terdapat 2 dampak negatif perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Yang pertama yaitu bagi diri sendiri dan yang kedua bagi orang lain. Dampak negatif perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja bagi diri sendiri diantaranya ialah akan dilabeli sebagai remaja kurang berguna. Apakah kita mau dilabeli seperti itu? Tidak kan? Nah, makanya kita harus selalu berbuat kebaikan. Dan yang kedua, memendam rasa malu yang sulit dihilangkan. Nah, yang ketiga, kurang dipercaya dalam keluarga dan pergaulan. Karena efek dari pergaulan bebas atau pergaulan menyimpang yang ada dalam pergaulan remaja itu bisa menjadi seseorang tersebut kurang dipercaya dimanapun mereka berada. Kemudian dapat menjatuhkan diri sendiri ke dalam lubang-lubang kemaksiatan. Nah, dampak negatif bagi orang lain. Yang pertama yaitu tidak dapat kenyamanan bagi orang lain. Yang kedua, kurang disenangi dalam pergaulan. Dan yang paling penting itu ialah dapat menyedihkan hati orang tua dan keluarga. Bahkan tidak dapat pengakuan dari orang lain sehingga teman dan tetangga akan malas untuk mendekatinya. Maka dari itu, kita harus senantiasa untuk selalu berbuat kebaikan atau bergaul dengan adab-adab menurut Islam dan harus meninggalkan contoh-contoh perilaku yang menyimpang dalam pergaulan remaja. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah hikmah terpuji dalam pergaulan remaja. Nah, di antara hikmah akhlak terpuji dalam pergaulan remaja ialah yang pertama, dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, dapat meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berakhlak mulia. Yang ketiga, hidup akan lebih tentram dan tenang, terus jauh dari kemaksiatan, dapat dipercaya dengan baik atau akan mendapat kepercayaan yang baik. Dan yang terakhir ialah patut menjadi teladan di masyarakat. Alhamdulillah, selesai sudah penjelasan dari Ibu mengenai menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Selanjutnya, Ibu akan memberi tugas kepada kalian untuk menjadi bahan evaluasi. Apakah kalian sudah mengerti atau belum? Nah, tugasnya yang pertama, coba kalian simak ya. Yang pertama yaitu bagaimana sikap kalian jika seandainya dalam pergaulan remaja timbul geng atau kelompok remaja yang mengajak menyerang kelompok remaja lainnya demi persahabatan. Nah, jelaskan pendapat kalian ya.
Nah, dan yang kedua, bagaimana sikap kalian jika ingin berkenalan dengan teman baru yang lawan jenis? Anak-anak, jangan lupa untuk mengirim tugas yang telah kalian kerjakan melalui grup WhatsApp yang telah tersedia. Selamat mengerjakan. Nah, semoga kita selalu diberi kenikmatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selalu senantiasa bersemangat walaupun kita masih dalam pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19. Semoga kita selalu sehat-sehat ya. Terima kasih kepada kalian yang telah menyimak pembahasan atau penjelasan dari Ibu dari awal sampai akhir. Mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.